Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya, kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelakunya. Terbongkar, ada pelaku buka suara, kasus pembunuhan Subang, Kapolda Jabar sudah mengarah ke pelaku. Sebelum lewat tahun ini kemungkinan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang akan segera diumumkan oleh pihak kepolisian. Polisi sudah memasuki tahap akhir dalam kasus pembunuhan ibu dan anak, dengan melakukan analisis dan evaluasi untuk menentukan pelakunya. Pemeriksaan-pemeriksaan yang serentak dilakukan di Mapolres Subang dan Mapolda Jabar, dengan berbagai alat bukti yang diselidiki penyidikan mulai dari olah TKP, DVI, pemeriksaan DNA, rekaman CCTV, detektor kebohongan hingga barang bukti yang terkait dengan IT. Bahkan beberapa waktu lalu polisi melakukan tes kejiwaan kepada saksi. Dengan hasil ini polisi sudah mengantongi nama pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, tinggal menghitung hari akan diumumkan siapa pelakunya. Akibat lamanya pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini oleh pihak kepolisian membuat asumsi berbeda-beda yang berbeda di masyarakat luas. Kabar gembira datang dari Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana yang mengemukakan bahwa pihak kepolisian akan segera mengerucutkan nama-nama tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang berjalan berlarut-larut hingga 4 bulan lamanya. Dugaan proses yang lama tersebut ada keterlibatan orang penting, yang mencoba mengaburkan kasus termasuk mengaburkan jejak-jejaknya di TKP. Namun, dengan pernyataan Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana tersebut, inilah hari-hari terakhir bagi tersangka yang selama ini nyaman bersembunyi di balik tirai dan framing-framing yang dilakukannya. Saat ditanya para wartawan soal kasus pembunuh ibu dan anak di Subang di sela-sela acara bakti sosial Polda Jabar di Polres Subang, Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana meminta doa restu kepada masyarakat bahwa tidak akan lama lagi pengungkapan kasus akan berakhir. Insya Allah kita sudah mengumpulkan beberapa saksi dalam waktu dekat sudah mengarah kepada nama-nama tersangka, ujar Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana dengan mantap penuh harapan dan keyakinan bahwa kasus ini segera diumumkan. Hal tersebut dikatakan Kapolda Jabar ketika ditanya wartawan soal kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Di sela-sela acara bakti sosial vaksinasi massal di Polres Subang Jalan Maijen Sutoyo nomor 29 Subang, Selasa, tanggal 14 Desember tahun 2021. Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana menjanjikan kepada masyarakat, tidak lama lagi kasusnya akan terungkap. Kita sudah mengumpulkan beberapa saksi dan dalam waktu dekat sudah mengarah kepada nama-nama tersangka. Mohon doa restunya ya, tutur Kapolda Jabar, Irjen Pol Suntana. Meskipun singkat, pernyataan Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana yang mengatakan mengarah kepada nama-nama tersangka tersebut menyiratkan bahwa tersangka dalam kasus Subang lebih dari satu orang. Dari pernyataan Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana tersebut, tersirat pula bahwa tidak akan lama lagi kasus Subang ini akan segera terungkap. Dan ada beberapa saksi yang telah diperiksa akan segera ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Dari pernyataan singkat Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemungkinan tidak ada nada lagi pemanggilan saksi dalam pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Sementara itu, Anjas Asmara dalam segmen analisa terbarunya, Selasa tanggal 14 Desember tahun 2021 petang di kanal YouTube Anjas di Thailand, dengan judul, Akhir Drama Subang, ada pelaku yang sudah buka suara. Anjas mengatakan bahwa pernyataan Kapolda tersebut menjadi berita sangat menggembirakan yang mengembalikan rasa optimisme publik. Bahwa kasus pembunuh ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, tidak lama lagi akan segera terungkap siapa pelakunya. Aroma positif tim penyidik bukan yang pertama. Sejak bulan pertama, kedua ketiga semua sangat optimis. Tapi sepertinya percaya diri saja tidak cukup. Apakah mereka terlalu hati-hati sehingga pengungkapan kasus terus diundur, ujar Anjas Thailand. Namun salah seorang netizen di kolom komentar Anjas di Thailand, dengan nama Ujang Abbas berkomentar begini.
Udah-udahan tegel tanggal 18 Desember tahun 2021 polisi mengumumkan siapa tersangka dan menangkapnya. Itu pas tegel ulang tahunnya Neng Amel. Saksi mahkotanya Wahyu Kurniawan. Kep sekolah yayasan yang Bu Tuti dan Neng Amel kelola. Mudah-mudahan yang jadi saksi mahkotanya bukan yang jadi tersangkanya. Amin. Terima kasih Pak dosen udah mengawal kasus Subang ini sampai detik ini. Netizen bangga JG senang atas analisa Pak dosen yang netral. Kalau memang tebakan seperti itu berarti tinggal 4 hari lagi kasus ini diumumkan. Berarti 4 bulan setelah ditemukannya mayat Amel dan Tuti yakni tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dan jika diumumkan tanggal 18 Desember tahun 2021 berarti benar pas 4 bulan. Namun jika olah TKP dilanjutkan di hari-hari kemudian akan menemukan banyak kesulitan karena meskipun masih dipasang garis polisi, ternyata banyak orang di luar tim penyidik yang bisa masuk ke TKP. Seperti juga dalam kasus Danu masuk ke TKP kemudian menguras bak mandi karena disuruh bansos. Namun juga sampai sekarang tidak terdengar adanya klarifikasi pihak polisi kepada sosok Banpol. Apakah Banpol dan Danu masuk ke TKP karena memang mereka tidak paham soal aturan sehingga bisa masuk TKP yang dalam hal ini masuk dalam kategori keteledoran? Menurut Anjas, tidak menutup kemungkinan ada orang yang sengaja mengundang orang lain dan membiarkan orang banyak masuk TKP untuk mengaburkan penyelidikan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Apakah ini juga bagian dari adanya keterlibatan orang penting sehingga mencoba melakukan apapun untuk menggunakannya, termasuk mengaburkan TKP tadi? Ahli forensik Dr. Sumi Hastri sangat yakin kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini akan 100% terungkap. 100% terungkap, kata Dr. Sumi Hastri Purwanti. Dr. Sumi Hastri mengatakan bahwa kasus Subang ini belum diungkap karena polisi hati-hati atau ada strategi khusus untuk menangani kasus Subang ini. Ia juga menambahkan bahwa dalam mengusut kasus Subang ini penyidik tidak hanya mengandalkan tim forensik saja. Kita harus pemeriksaan komprehensif, holistik, lengkap, kata Dr. Sumi Hastri. Keterlibatan Dr. Sumi Hastri di kasus pembunuhan Subang tersebut dimulai pada tanggal 2 Oktober tahun 2021. Saat itu, dia turun ke Subang untuk melakukan otopsi ulang terhadap jasad korban pembunuhan ibu dan anak di Subang yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Terbukti dari hasil otopsi ulang tersebut untuk melengkapi dan memperbaiki hasil otopsi pertama yang dilakukan sesaat setelah kejadian pembunuhan Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Untuk kasus Subang itu memang jelas kasus pembunuhan Subang. Otopsi pertama sudah bagus, sudah baik. Dari hasil otopsi kedua yang dipimpin Dr. Sumi Hastri ada koreksi dan penambahan-penambahan pada hasil otopsi pertama. Koreksi yang dimaksud adalah soal waktu kematian korban di kasus pembunuhan Subang tersebut. Namun Dr. Hastri tidak menyebutkan koreksi kematian yang mana, Tuti atau Amel. Pada otopsi kedua, ahli forensik Dr. Sumi Hastri Purwanti menemukan petunjuk emas berupa DNA pelaku di kuku Amalia. Saya akan mengumpulkan ilmiahnya aja. Buktinya akan muncul dari forensik, jejak di TKP tidak akan bohong dan ini tidak bisa dipalsukan, kata Dr. Sumi Hastri. Menurut Dr. Sumi Hastri bahwa DNA dan luka pada tubuh tidak akan berbohong. Pada acara live, Forensik Talk, dengan tema, Kasus Subang, yang diselenggarakan Pusat Forensik Terintegrasi Universitas Indonesia UI, Dr. Sumi Hastri menjelaskan alasannya. Saya dan juga ahli forensik yang lain tuh hanya berbicara atau menyerahkan hasil ke penyidik atau nanti berbicara di pengadilan. Jadi banyak rekan-rekan yang meminta apa hasil otopsi kedua kasus Subang, kita tidak bisa bicara, ungkap Dr. Sumi Hastri. Dr. Sumi Hastri kembali menegaskan bahwa dari hasil yang sudah diperoleh, alat bukti untuk menetapkan tersangka sudah ada di tangan polisi. Selain itu, polisi juga sudah bekerja keras melakukan pemetaan DNA dengan para saksi maupun properti di TKP. Mereka tidak lagi mengejar pengakuan, tetapi mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan tersangka. Hal ini disampaikan Dr. Hastri saat berbincang dengan Denny Darko di kanal YouTube-nya.